Halo guys, kembali lagi bersama gue Lover. Kali ini gue lagi ada di daerah Bekasi guys, tepatnya di outlet Jason Grill yang katanya all you can eat UMKM yang paling murah, paling komplit menunya, paling enak dan paling worth it. Nah, gue penasaran nih guys, kira-kira beneran enak apa cuma gimmick aja ya guys. So buat kalian penasaran, ikutin gue terus ya. Kita akan masuk ke dalam, kita akan cobain dan kita akan review sejujur-jujurnya. Ya udah, let's go. Oke guys, karena gue datangnya di jam baru buka, lumayan nih guys, masih belum terlalu rame, jadi kita masih bisa shoot interior bagian dalamnya ya guys. Nah, di sini ada kulkas soft drink, terus di sini ada meja deket kasir. Oh, di sebelah sana nih guys, sebelah pojok sini ada sofanya juga, dan yang di pojok sini itu area VIP katanya guys gitu. Dan gue minta request makan di sana karena gue minta izin buat konten guys gitu ya. Oke guys, jadi sekarang gue sudah ada di area VIP guys, dan ini sedikit interiornya yang bisa gue kasih lihat ke kalian ya guys. Jadi di sebelah sini ada tulisan no beef no life yang didekorasi sama rumput-rumput dan dedaunan gitu. Terus di sebelah sana ada tulisan Jason Grill, terus ada logonya, dan di sini ada tulisan It's Grill Time. Ada kipas angin, ada AC juga dua, dan ya cukup sejuk lah ya guys di sini gitu, dan cocok banget buat reservasi kalau ada meeting atau ada acara keluarga, karena kapasitasnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 meja dikali 4 orang, berarti kapasitasnya 24 orang ya guys. Dan tadi gue udah tanya, katanya sebenarnya kita tuh nggak bisa di sini guys gitu. Maksudnya gue ya, karena sebenarnya untuk kapasitas minimalnya itu 10 orang. Nah, cuma karena gue minta izin, jadinya dibolehin ya guys, karena gue minta izin buat ngevlog gitu supaya nggak terlalu berisik. Misi Kak, Ya. sebelumnya sudah pernah makan di sini? Belum pernah mbak. Belum ya. Oh, ini ada menunya ya? Iya, kalau kita saya jelaskan dulu sebentar ya. Oke. Nah, kita di sini ada 3 jenis paket. Ada yang paket sabu-sabunya aja, ada paket grillnya aja, sama ada yang paket kombinasi grill dan sabu ya. Nah, untuk yang pakai sabu-sabunya aja, nanti kakaknya dapat 2 kuah, 2 daging, sama semua makanan yang di buffet. Nah, kalau untuk yang di paket Ini pilihan dagingnya, pilihan kuahnya ada 8 ya mbak berarti ya? iya, ada 8. Oh, tapi kita dapat 2. 2 kuah. Harganya 98.000 per orang. Iya. Nanti saya pinjam ya mbak buat di foto ya. Boleh. Oke, lanjut. Nah, untuk yang di paket grillnya kita ada 3 jenis paket Kak. Ada yang di paket reguler, platinum, sama diamond. Kalau yang paket reguler ini untuk semua dagingnya ataupun makanannya ada di buffet semua. Oh, Nanti jadi kakak yang bisa ambil sendiri. reguler ada di depan semua ya, yang tadi Iya, saya udah betul. videoin. Oke, lanjut. Nah, kalau yang di paket platinum dia ada tambahan daging wagyunya Kak. Terus ada tambahan lagi ada keju mozzarella, kentang goreng, sama dessertnya ada ice cream. Oke, berarti ini yang platinum, ini reguler udah termasuk berarti ya? Iya, Yang reguler sudah termasuk, terus ada tambahan ini ya? Ya. Oke, nanti saya foto lagi. Oke, Nah, terus satu lagi untuk kalau yang yang- diamond bedanya apa mbak? Diamond dia daging wagyunya juga ada Kak. Oh, ada tambahan Iya, lagi ada tambahan dari yang lagi. tadi ya, berarti udah termasuk reguler, udah termasuk platinum, terus masih ada tambahan lagi ya? Ada tambahan lagi, terus ada Buset. tambahan lagi ada octopus. Banyak banget guys menunya Iya. guys. Ada Oke. octopus juga, terus ada udang, ada salmon. Oh, ada salmon juga. Oke, oke. Iya. Nah, terus kalau saya mau pesen grill dan shabu ini bisa? Bisa. Untuk yang grill plus shabu kita dimulai dari teppanyaki shabu Kak. Harganya 108 sudah sama pajak. Oh, itu Iya. teppanyaki shabu tapi panci sama grillnya digabung ya? Digabung. Kalau yang dipisah nggak ada mbak? Ada. Ada juga yang dipisah? Ada juga. Hah? Dimulai dari yang paket reguler shabu, Hah? harganya 128, platinum shabu 138, diamond shabu 158. Oh, berarti cuman tambah 10.000 aja ya kalau platinum shabu ya? Iya, betul. Jadi kalau platinum shabu 138 tadi ya? 138. Oh, berarti tambah 20.000 udah bisa Iya, langsung 20.000. dapat kuah-kuahannya 2. Iya, betul. Terus pancinya juga panci 2, kompornya 2 berarti ya? Kompornya 2. Oh, oke. Ya udah, terus kalau yang recommended yang bisa dipesan apa sih mbak? Rekomen Biasanya di sini? kita di platinum mungkin. Oh, menu platinum yang Iya. paling rekomen ya? Iya, Ya udah kalau gitu saya pesan ini aja deh, saya cobain dulu ya. boleh. Nanti kalau misalkan enak ya saya balik lagi nanti bareng teman-teman saya gitu ya. Saya yang ini berarti ada semua di depan kan ya? Iya, Ada betul. semua di depan ya, berarti saya order. Yaudah semuanya ini mbak, satu-satu saya mau cobain semua ya. Kita ada 2 rasa Kak, ada Hah? tasty sama spicy. Kakaknya mungkin mau coba dua-duanya? Ya udah berarti masing-masing satu porsi aja ya. Satu Jadi yang porsi. tasty satu porsi, yang spicy satu porsi, terus semuanya aja dikeluarin semua ya mbak. Semuanya dikeluarin. Iya. Untuk
Untuk keju mozzarellanya dikeluarin semua, dikeluarin juga. Iya, boleh dikeluarin juga. Kentang gorengnya Kak? Kentang goreng juga. Oke. Dessertnya es krim nanti ya. Dessertnya es krim nanti, oke. Terus Untuk nasinya saya mau yang Jason spicy deh. Jason spicy rice ya. Oke. Ya udah, ada lagi nggak Mbak? Yang perlu saya pesan atau udah? Sudah. Habis ini apa? Tinggal nunggu aja berarti ya? Tinggal nunggu aja. Diantar ya? Iya. Oh ya udah, oke. Jangan terlalu lama ya Mbak. Ya, kasih ya. Sama-sama. Kak. Ini saya pinjam dulu ya buat foto ya. Oh boleh. Ya, oke, makasih. Ditunggu ya Kak. Ya. Mari. Oke guys, ini untuk menunya. Nanti mungkin untuk menu jelasnya atau gambar jelasnya akan gua fotoin aja ya guys, supaya kalian bisa lebih jelas bacanya. Mungkin gua akan jelasin singkat aja ya. Ini untuk menu sabu 98.000 kita udah dapat 2 kuah. Terus ada pilihan dagingnya juga, ada tasty beef sama low fat beef gitu ya. Terus ini untuk aneka sayuran, aneka dumpling. Terus ada aneka buffetnya juga dimasukin di sini gambar ya, makanya banyak menunya ya. Oke, lanjut. Nanti kalian lihat sendiri gambar ya guys. Intinya gue jelasin singkat aja. Dan ini untuk yang reguler grill aja ya guys. Jadi untuk semua menu ini ada di buffet, kata jadi tinggal ambil gitu ya guys. Lanjut. Terus ini untuk platinum. Nah untuk platinum ini itu yang di bagian kiri itu reguler. Nah untuk di sebelah kanan ini tambahannya guys, yang nggak ada di reguler tapi ada di platinum. Mulai dari beef mozzarella, beef sosis, beef enoki, karubi, wagyu cube, saikoro, wagyu slice, smoked brisket, smoked chicken. Buset, banyak banget guys. Pantesan orang-orang pada bilang ini menu paling worth it ya. Paling worth it, paling lengkap. Banyak banget memang menunya guys. Nah ini untuk diamond. Itu tadi baru platinum ya, ini diamond. Diamond lebih banyak lagi guys. Jadi udah termasuk platinum. Terus udah termasuk yang reguler juga, masih ada tambahan lagi guys. Short ribs, ada wagyu steak, ada wagyu burger, ada rosu, ada shimofuru steak, ada kazoku slice, ada sosis bratwurst, pastrami, octopus, ada udang juga, king prawn sama salmon. Sama dessertnya ada nasi bakar guys, gokil. Minumnya juga dapat soft drink. Oh soft drink yang di depan tadi berarti guys. Oke. Gila, gokil guys. Lanjut. Terus ini yang terakhir ada menu teppanyaki sabu. Oh bedanya kalau teppanyaki sabu itu dia udah jadi satu guys, panci sama grillnya guys. Dan nggak dapet daging ini nih guys. Gue ngerti guys. Tadi gue udah nanya lagi soalnya kan ya. Nah nggak dapet daging ini nih guys. Jadi kita nggak dapet daging sabu yang buat direbus gitu guys. Jadi cuman yang ada di kulkas aja tadi guys, yang dumplingan sama sayur-sayuran itu loh guys. Dan kuahnya juga cuma 3 ya guys. Jadi ada pilihannya, ada kari miso original sama Jason signature. Dan untuk kuah juga cuma 1. Kalau yang sabu tadi kuahnya 2. Dan tadi tambahnya juga bisa kalau kalian mau regular grill dan sabu atau platinum sabu atau diamond sabu, nanti kompornya 2 gitu guys. Jadi ada di grill juga sama kompor buat sabunya dipisah gitu guys. Kalau tadi kan kalau teppanyaki sabu ini dijadiin 1, makanya dia lebih murah gitu ya guys. Ya udah gitu aja sambil kita tunggu makanannya ya guys. Sabar dulu ya. Oke, kita keliling ke buffet dulu kali ya. Ya udah, let's go. Oke guys, ini untuk area buffetnya. Jadi di sini ada berbagai macam peralatan makan, dari mulai gunting, capitan, garpu, sendok, supit, mangkok, piring dan sebagainya ya guys. Dan di sini mereka dagingnya konsepnya dibagi-bagi per tray guys gitu. Dan di sini tulisannya hanya untuk grill dan ada tulisannya guys. Intinya ambil secukupnya, kalau nggak bisa kan dikenakan cas. Seperti itu ya guys. Oke, nanti mungkin dagingnya akan gue shot satu persatu aja di meja ya guys. Ini intinya ada pilihan rasa dari teriyaki, barbecue, terus ada spicy, salt pepper, sama black pepper. Lanjut. Oh sama. Oh bedanya ini guys. Kalau yang ini itu lean beef, daging sapi tanpa lemak. Kalau yang tadi short beef, daging sapi berlemak. Oke, jadi masing-masing daging mereka punya 5 pilihan rasa ya guys. Kemudian di sini ada apa lagi nih? Ayam. Oh ini ada ayam spicy, ayam black pepper, terus ada kayak daging ham gitu ya, smoked beef. Ada daging beef patty, dori sama cumi. Komplit juga ya guys ya. Lanjut, di sini ada apa lagi guys? Di chiller 4 ada ada roti burger juga guys. Jadi kita bisa bikin burger. Lalu ada wagyu fat,
bagi fat. Oh, yang buat ini kali ya, buat olesin panggangan biar nggak lengket ya. Ada salad, kimchi, terus ada selada juga. Lanjut, di sini ada aneka ice cream. Wih, gokil, komplit banget ya. Ada puding, buah, semangka, melon, sama pepaya. Ini untuk sabu-sabu guys. Untuk sabu-sabunya ada sayurannya ada 2 macam. Pok choy, sweet mustard, sawi manis. Oh, ini ada apa lagi? Tahu dah. Sayurannya banyak banget guys. Dan aneka sayuran, jamur-jamuran, terus kemudian di sini, oh bakso-baksoannya di sini guys, buat yang sabu-sabu guys. Ada dumpling keju, dumpling ayam, crab stick. Wih, komplit banget. Ini apa? Tofu, bakso ikan, bakso salmon warna oranye, terus ini apa, bakso daging. Sini ada kepiting ya, crab nugget bener, ada siomay, cikua, ada mie juga, sama ada apa itu, cumi flower ya, cumi flower. Lanjut di bagian pojok sini juga ada dimsum, ada aneka dimsum ya guys. Terus ada apa nih? Di sini gelap soalnya guys, jadi gue harus pakai senter ya guys. Ini apa sih, garlic oil, terus ada cabai rawit, terus ada bawang putih, cincang, ada chili oil. Ini apa sih? Oh, ada sausnya juga, ada banyak guys. Ada sweet tare, spicy tare, terus ada soy sauce juga. Ini apa? Oh, di sini ada mentega juga guys. Terus ada bawang bombay, ada bawang putih juga. Lanjut di sini ada apa? Thai sauce. Terus ada sambal taichan, unik juga ya guys, ada sambal taichan, kemudian ada saus barbecue, ada sambal geprek, terus ada garlic chili sauce. Ini apa? Oh, yang ini chili sauce doang, itu ada garlicnya. Oke, ini ada mentai, ada sweet mayo, ada saus black pepper, sama apa nih, spicy mayo gochujang. Oke guys, tadi gue kelupaan guys, ternyata di sebelah sini juga ada makanan lagi guys. Jadi ada pasta-pastaan, ada sosis, ada spaghetti, ada penne, terus ada sausnya juga guys. Ada saus bolognese sama apa ini, mushroom sauce ya. Terus di sini juga ada guys, ada tteokbokki, ada makaroni, terus ada saus keju. Ini saus apa? Saus carbonara sama fusilli guys. Gue lupa tadi guys, sorry. Terus di sini ada, oh ada sup ya. Oh, crab corn soup. Terus ini ada chicken rice. Ini ada nasi. Ada sushi juga. Sama ada aneka gorengan nih guys. Pantesan gue bingung tadi kok di menunya banyak banget, tapi pas gue lihat videonya kok cuman sedikit gitu ya. Oh, di sini juga ada tempat saus ya guys. Gitu. Oke, lanjut kita makannya langsung kali ya guys. Let's go. Oke guys, jadi di makanan yang gue pesan udah datang semua dan langsung aja kita cobain ya guys. Sengaja gue pesannya nggak terlalu banyak karena nanti kalau kurang bisa tambah lagi ya guys. Ini untuk yang pertama, yang tadi gue bilang yang ada di buffet ini ada apa sih? Ini black pepper, daging tanpa lemak black pepper. Oke, satu. Terus ini yang tanpa lemak teriyaki. Terus ini yang lean barbecue. Oke, kita masak langsung ya guys. Terus ini ada short atau daging yang berlemak yang spicy. Sama ini yang berlemak juga salt pepper. Oke guys, ini kita langsung masak kayak. Terus di sini juga ada saikoro spicy. Tampilannya rapi ya guys. Untuk daging-dagingnya. Oke, kita langsung masak aja. Bentuknya lucu guys, kotak-kotak gitu, persegi panjang. Oke. Terus lanjut ini untuk yang rasa tasty. Oke, langsung aja kita masak juga. Masaknya dipisahin ya guys, jangan dijadiin satu, nanti rasanya kecampur. Kita masaknya
satu-satu. Oke. Terus di sini juga ada karubi, ini yang spicy, ini yang tasty. Oke, langsung aja kita masak. Kita kumpulin aja yang tasty, yang spicy kita masaknya jadi satu mas spicy supaya rasanya nggak bercampur guys. Oke, yang tasty sebelah sini. Oke, sambil menunggu matang kita cobain dari side dish dulu guys, gorengan. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu ya guys. Amin. Oke, yang pertama ini ada shrimp roll. Wah, ini kayak di makanan Jepang yang kuning itu ya. Kita cobain nih shrimp roll original. Untuk rasanya lumayan enak guys, cuman sayangnya tepungnya agak sedikit keras ya, sedikit. Tapi untuk rasanya enak ya. Lanjut kita cobain pangsit udang. Pangsit udangnya dalamnya bukan langsung pure daging gitu guys, tapi dia daging kayak daging olahan gitu guys. Kayak dalamnya ada, bukan ada, dalamnya tuh kayak otak-otak kalau gue berasanya ya. Ini kita coba pakai saus apa tadi? Spicy gochujang ya. Sausnya enak guys, yang spicy gochujang. Lanjut, beef fry sudah pasti nggak mungkin gak enak lah ya. Jarang nih restoran all you can eat yang nyiapin side dish-nya beef fry, karena menurut gue dan setahu gue ini lumayan mahal sih harganya. Kayak cuma satu-satunya di sini deh yang pakai beef fry deh, karena all you can eat jarang kayak gini. Lanjut kita cobain ya, gue pakai saus black pepper. Guys, ada udangnya guys, dalamnya guys. Black pepper juga enak. Baru dimakan tuh langsung kencang aroma black peppernya guys. Terus dia ada rasa manis juga, dan sausnya tuh lumayan kental guys dia. Jadi kayak nggak dicampur air gitu nih. Kental, yang mentanya juga. Mentai kok. Spicy gochujang. Nah cuman yang ini agak cair nih. Ini spicy tare kalau nggak salah namanya. Kita cobain ya. Kita cobain pakai fish cake spicy tare. Tadi sih gue tanya mbaknya soalnya katanya ini saus-saus yang rekomen ya. Tapi disesuaikan aja mas selera masing-masing sih. Kita cobain fish cake pakai spicy tare. Enak guys yang ini. Bener kata mbaknya. Tiga-tiganya enak guys, rekomen. Tapi nggak tahu yang lain ya, karena gue belum cobain juga. Nanti lah next time ya kalau gue kesini lagi gue cobain yang lain. Karena gue nggak biasa kalau makan dicampur-campur gitu guys. Gue lebih suka makan satu-satu gini untuk rasa. Lanjut fish roll. Kita pakai spicy tare lagi. Kalau menurut gue ini lebih enak daripada yang si fish cake. Kalau si fish cake itu dia kayak bentuknya kayak kotak-kotak Singapura guys. Kalau ini tuh kayak apa ya? Ya kayak fish roll. Lanjut. Terakhir. Kalian udah tau lah ya, nugget crispy yang merek yang terkenal itu. Jarang juga guys di all you can eat yang pakai nugget ginian nih, nugget crispy no. Cuma di sini doang. Pantesan banyak yang rekomendasiin kalau di sini tuh murah, paling komplit, paling worth it gitu. Nggak salah sih, baru dari side dish-nya aja menurut gue udah lumayan ini ya, udah lumayan berkualitas lah.
barang-barang yang dipakai. Saya cobain ya, pakai ini nih, enak nih, spicy gochujang nih. Guys. Nugget ini nggak apa-apanya digadoin udah enak. Pakai saus-sausan gini. Enak semua guys. Untuk si apa? Sagusnya guys. Terus kita cobain dari si Saikoro spicy guys, udah mateng guys. Cobain ya. Kita cocol pakai ini spicy, kita cocol sama spicy lagi lah. Wah. Dagingnya empuk banget guys. Juicy banget, dan yang pasti ini bukan meltik guys, karena gue tau lah ya bedanya meltik sama apa, sama yang bukan gitu ya. Tapi ini juga bukan daging yang utuh gitu guys, tapi lebih ke arah kayak apa ya, kayak daging dicincang, tapi nggak kayak daging cincang juga. Intinya bukan daging yang utuh dan bukan meltik guys. Kalian bisa cobain guys, ini enak ya. Kita cobain lagi ya, pakai saus black pepper. Wah, kayak gini Saikoronya. Enak guys Saikoronya guys. Lanjut nih yang tasty. Kalau gue tuh makan enakan dicocol gini guys, supaya dagingnya cepet dingin gitu. Selain nambah rasa, tapi lebih ke arah biar dagingnya dingin gitu, nggak usah gue tiup-tiup. Saya langsung makan. Wah. Terus guys, kalian bisa cobain si Saikoronya itu guys. Itu unik banget teksturnya. Karubi kita pakai tare aja. Soalnya dia agak cair, enak guys. Cepet dingin nih dagingnya. Let's go. Guys. Wah. Dagingnya empuk banget guys. Ini kayak apa ya? Ini yang spicy ya. Kayak daging short plate, tapi yang tebel guys. Jadi short plate tebel, tapi nggak lemak semua guys nih. Kalian bisa lihat ya, ada dagingnya gitu. Memang dia, tadi kata mbaknya juga, gue bilang kan, gue tanya kok ada lemaknya ya, katanya memang daging short plate untuk Karubi itu dia agak tebal, dan komposisi lemak sama dagingnya tuh 50-50 gitu guys. Tapi ini yang gue dapet sih nggak terlalu banyak lemaknya ya, dan justru kan ada lemaknya itu yang bikin daging itu jadi lebih juicy guys gitu. Oke, kita coba pakai spicy gochujang ya. Ini enak banget guys, serius Karubinya. Gue nggak bohong ya guys, gue nggak lebih-lebihin, karena gue setiap review selalu jujur ya. Kalau enak gue bilang enak, nggak gue bilang enggak sih. Kalian bisa lihat ya, kalau emang dagingnya alot, gue ngunyahnya lama guys. Ini ngunyahnya cuman paling 10-15 kunyah juga udah langsung hancur. Karena memang seempuk itu guys, serius. Jadi biarpun dia tebel, dia nggak alot guys dagingnya. Dan kalau udah tebel nggak alot ya kalian pasti tahu lah ya, berarti kualitasnya bukan yang abal-abal lah ya. Enak sih, ini enak ya, serius guys. Kalian wajib cobain Saikoro, terus Karubi, ini enak. Oh, ini yang Wagyu slice guys, tadi belum gue cobain. Kita langsung pakai mozzarella aja ya. Oh, mozzarella juga mulur banget guys. Bukan yang kaleng-kaleng ya. Gokil loh, dengan harga 118.000 guys dapat daging kayak gini, terus makanannya kualitasnya kayak gitu. Menurut gue sih sangat amat worth it ya. Oke, kita campur ya sekarang ya. Gue sebenarnya nggak suka campur-campur guys, karena rasanya jadi nggak karu-karuan, tapi ya apa-apa lah. Let's go. Wagyu slice pakai mozzarella, terus sausnya dicampur spicy tare, black pepper sama spicy gochujang. Kayak nasi ya.
Nasinya unik banget guys. Nasi pakai abon, ini gue tahu nih, ini abon Jepang yang ada di supermarket apa? Supermarket impor gitu guys. Yang ada, dia rasanya wangi-wangi nori gitu. Terus ada cita rasa pedes-pedesnya. Terus ada aroma wijen juga, enak banget. Jadi di sini tuh bukan cuma nasi ayam, bukan cuma nasi putih. Kalau kalian ambil platinum, kalian bisa request Jaisan spicy rice atau Jaisan apa tadi ya? Jaisan rice ya, sama yang spicy. Jadi ada dua. Kalau kalian nggak suka yang pedas, ya cobain yang Jaisan rice. Kalau suka yang pedas, ya ambil yang Jaisan spicy rice. Ini enak banget guys. Jadi nasinya itu nggak monoton gitu guys. Jadi kayak ada rasa wangi-wangi nori. Enak lah pokoknya. Oke guys, sambil nunggu mateng lagi, tadi gue lupa video ke kalian ya guys, kalau untuk minumannya juga udah termasuk guys. Tapi gue lupa videonya guys. Intinya di minuman itu ada Thai tea, terus ada lemon tea, sama ada minuman rasa-rasa gitu, ada rasa jeruk, terus ada rasa apa ya? Gue lupa deh. Pokoknya intinya minuman aneka rasa gitu. Pokoknya intinya yang gue ingat ada Thai tea, ada teh hangat, terus ada lemon tea, nah sisanya gue lupa gitu ya guys. Nah ini gue ambil yang Thai tea guys. Thai tea-nya lumayan pekat warnanya guys. No, enggak, bukan yang warna bening kebanyakan air guys. Ini enggak. Cobain ya. Lumayan lah, lumayan enak guys. Enak. Gila sih, 118.000 makan kayak gini sih. Worth it parah ya. Enak guys, sumpah serius. Kalian harus cobain sih. Kalau menurut gue sih ini salah satu all you can eat murah terbaik lah gitu, dan bisa dibilang ya boleh diadu lah sama yang premium ya. Cuman kalau kalian bandingin sama kualitas daging ya kayak contoh Gyukaku gitu ya beda gitu. Itu kan dagingnya wagyu ya, wagyu, real wagyu gitu kan. Kalau ini mungkin lebih ke arah istilahnya aja wagyu gitu, tapi sebenarnya bukan real wagyu. Tapi enak guys, dagingnya tuh bukan meltik dan empuk gitu, dagingnya empuk, nggak alot, nggak bikin pegel ngunyahnya gitu. Oke, terakhir lah kita cobain ya sebelum gua habisin makanannya ya guys. Karena kalau ngabisin makanan sebanyak ini harus konsentrasi guys. Yang terakhir kita cobain ya, enoki roll. Kita pakai apa ya? Pakai saus spicy gochujangnya lah. Oke. Jadi untuk daging itu dia dagingnya sama guys sama yang Shikarubi itu, cuma dia lebih tipis sedikit kayaknya. Terus cuma karena diisi pakai jamur enoki gitu, terus digulung pakai daging, jadi saat dimakannya tuh dia ada tekstur kriuk-kriuk daging deh, kriuk-kriuk jamur enoki gitu guys. Enak banget guys, serius. Pokoknya so far sih yang gue makan dari tadi nggak ada yang fail ya guys. Oke semua sih, enak. Gue nggak dibayar ya guys, karena kan ya lu tau lah. Gue kan juga belum banyak subscribernya, mana mungkin ada yang mau bayar gitu. Tapi memang ini gue cobain karena banyak rekomendasi dari teman gue, terus dari followers juga katanya enak, cobain. Dan memang bener sih ya. Kalian harus cobain guys gitu. Terakhir ya. Oke guys, jadi kita sudah selesai makan dan sekarang gue udah order dessert, dan di sini dessertnya pun unik guys, es krim mangga gitu dan juga puding mangga yang gue ambil guys. Jadi ternyata untuk yang paket platinum itu, selain kita bisa ambil es krim stick yang tadi gue videoin yang ada di buffet itu kan memang untuk paket reguler ya. Jadi yang paket reguler bisa ambil es krim itu, dan ternyata untuk di paket platinum ataupun diamond kalian juga bisa order
ice cream scoop ini guys, dan untuk hari ini katanya rasanya mangga. Biasanya katanya rasanya vanilla. Oke, jadi gua langsung order ice cream mangga dengan topping karamel. Kita cobain ya guys, es krimnya. Enak banget guys. Mangga itu bukan mangga yang manis, mangganya ada aroma asam-asamnya gitu guys. Mangganya manis, es krimnya manis, cuman kayak ada aroma asam-asam gitu. Jadi bukan kayak mangga yang biasa jus di pinggir jalan gitu yang mangganya manis doang gitu. Ini enggak, ini ada aroma mangga. Pokoknya enak lah guys, unik gitu, ada wangi-wangi. Yang aftertaste-nya masih ada wangi-wangi mangga gitu guys di mulutnya. Jadi bukan mangga yang manis doang gitu. Jadi ada kayak ada aroma asamnya, tapi rasanya tetap manis. Bingung kan? Ya gue juga ya gitu gue deskripsinya karena memang itu yang gue rasain guys. Lanjut kita cobain puding mangganya guys. Susah banget pakai sendok itu, kita cobain pakai sendok ini aja. Jadi dia kayak bukan agar ya ini ya, dia puding jelly gitu guys, jelly tapi rasa mangga terus pakai fla gitu, enak sih. Kayak lebih enak kalau gue campurin ke sini aja ya. Nah, jadi puding jelly es krim mangga. Wah, kita cobain ya. Makanan terakhir sebelum ke kesimpulannya guys. Enak guys, enak banget, serius. Cuman kayak gue saranin sampai karamel, jadi manis banget gitu. Mungkin karena gue basicnya nggak suka manis ya, nggak terlalu suka manis gitu, nggak terlalu suka makanan manis. Mungkin lebih cocok kalau nggak dipakein karamel, jadi benar-benar es krim mangga, terus nggak usah pakai fla juga, jadi benar-benar es krim mangga sama puding mangganya. Wah, top banget sih. Oke guys, jadi untuk kesimpulannya mungkin yang pertama gue bahas dari segi tempatnya dulu ya guys. Dari segi tempat, yang pertama karena tempatnya di pinggir jalan, jadi kalau kalian lihat dari depan itu tempatnya kayak biasa aja gitu guys. Ya, dibilang bagus enggak, dibilang jelek juga ya biasa aja lah gitu. Karena kan depan itu lebih ke arah parkiran ya, memang untuk tampak depannya itu nggak didekorasi gimana gitu. Tapi ketika kalian masuk, kalian akan merasakan apa ya istilahnya, suasana yang berbeda gitu guys. Kayak gue tadi pas masuk juga beda banget gitu, karena di depan kan yang masih semen-semenan gitu ya untuk area parkirnya gitu. Jadi ketika masuk ke dalam ke area makan, nah itu beda guys. Jadi dindingnya didekor, terus ada pohon-pohon, terus ada banyak daun-daun gitu guys. Terus udah gitu suasananya adem, nyaman, makanannya tertata rapi, semua penempatannya menurut gua nggak berantakan gitu ya. Terus tadi yang gua kasih lihat juga area VIP didekor dengan segitu gue sih nggak bisa bilang mewah ya, tapi menurut gue pas lah pada porsinya gitu guys. Istilahnya estetik gitu. Nah itu maksud gue guys. Jadi ketika masuk itu ada kesan estetiknya gitu guys, beda banget sama tampak depannya gitu. Makanya tadi juga pas gue nyampe gue liat, ini biasa aja kali ya tempatnya, tapi pas begitu masuk ternyata beda guys gitu suasananya, seperti yang kalian lihat ya, yang udah gue videoin ya gitu, kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Itu untuk dari segi tempat. Untuk dari segi harga dulu, untuk dari segi harga menurut gua untuk harganya relatif terjangkau ya guys, dengan harga yang reguler 98.000, terus tadi yang gua makan paket platinum itu 118.000, dengan menu sebanyak itu menurut gua sih no komplain lah ya gitu. Dengan menu sebanyak itu, harganya juga cuman 118.000, itu sih menurut gue udah sangat worth it ya. Ditambah, nah yang ketiga ini rasanya, karena seperti yang kalian lihat lah di video tadi ya, gue saat gue makan gue langsung reviewin ke kalian gitu ya kan. Seperti yang gue bilang juga, kalau enak gue bilang enak, kalau enggak gue bilang enggak. Dan untuk makanannya menurut gue sih nggak ada yang fail ya, selain daripada sih kalau memang mau dicari-cari ya guys, kalau memang mau dicari-cari nih paling dari shrimp roll itu yang menurut gua agak kurang dalam arti sebenarnya rasanya enak, cuman kulit luarnya aja yang agak keras, itu yang gua kurang suka.
Terus yang kedua mungkin pangsit udangnya ya. Pangsit udangnya itu tadi kan dia bentuknya kayak pangsit ya, ekspektasi gue kayak gyoza gitu. Jadi dalamnya daging cincang gitu, tapi ternyata dalamnya kayak otak-otak gitu. Tapi balik lagi tuh tergantung selera sih gitu. Kalau gue, menurut gue itu yang biasa aja sih, nggak sampai dibilang nggak enak. Jadi menurut gue masih oke lah, karena kan memang kalau resto all you can eat itu menurut gue ketika 80% makanannya udah enak, itu menurut gue masuk kategori enak ya gitu. Kecuali kalau 50% doang yang enak atau 40% gitu, nah itu baru fail gitu ya guys ya. Nah tapi kalau misalkan 80% enak, menurut gue sih udah sangat amat worth it ya. Karena kan dengan segitu pilihan makanan, ya tentunya kalian bisa pilih gitu makanan mana yang sesuai dengan selera kalian gitu. Karena ya nggak mungkin semua makanannya itu kalian cocok gitu ya. Ada aja sih, kalau menurut gue sih semuanya enak gitu. Tapi kan balik lagi, selera orang beda-beda gitu guys. Dari sekian banyak makanan, dari sekian banyak bumbu dah, dan sekian banyak saus, pasti ada beberapa orang yang nggak suka ini atau ada orang yang suka ini gitu ya. Itu balik lagi ke selera gitu. Makanya yang gue suka di sini ketika banyak pilihan makanan, jadi kalian bisa pilih makanan sesuai dengan selera kalian gitu. Karena menurut gue nggak ada makanan yang gak enak guys gitu, tapi lebih ke arah mungkin makanan itu nggak sesuai sama selera kalian gitu. Terus apalagi ya, udah sih paling itu aja guys ya. Jadi balik lagi, tempat menurut gue tampak luar kurang gitu ya, tapi kalau dari tampak dalamnya tuh ya kalian bisa nilai sendiri lah ya. Kalau menurut gue sih bagus dalamnya gitu ya. Terus yang kedua dari segi komplit, variasinya sangat banyak. Terus untuk rasa juga enak menurut gue ya. Ditambah untuk harga menurut gue masih relatif terjangkau sih. Untuk harga 118.000 dengan pilihan sebanyak itu, makanya nggak heran saat gue tadi lagi ngonten ini pun, padahal baru buka ya guys, baru buka nih, kalian bisa lihat sendiri ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah ini kelihatan nggak ya? Ya ini pokoknya di sini hampir penuh lah ya guys gitu. Beberapa meja udah tinggal beberapa meja yang kosong gitu guys gitu. Jadi lumayan penuh gitu guys, padahal baru buka gitu. Ya nggak heran sih gitu kalau memang ya segitu banyak peminatnya gitu, karena memang dengan harga yang relatif terjangkau tapi pilihannya banyak dan rasanya enak, tentunya sih udah kombinasi yang perfect banget lah menurut gua gitu. Ya udah paling segitu aja dari gua untuk konten hari ini. Oh iya, untuk nilai dari gua ya, kalau skor dari gua nih ya, kalau untuk 1 sampai 10 mungkin gue bisa kasih nilai 8,5 gitu guys. Kenapa nggak 10? Ya karena ya balik lagi, dengan makanan 100 ribuan ya tentunya nggak bisa dibandingin sama makanan yang restoran yang harga dagingnya udah jutaan. Itu tentu dagingnya berbeda gitu, jadi rasanya juga berbeda gitu ya. Jadi ya kalau misalkan yang udah semahal itu nilainya 10, kan nggak fair kalau yang ini gue nilai 10, rasanya terlalu berlebihan gitu ya. Tapi kalau dari tingkat value for money-nya gue bisa kasih nilai 10 sih guys gitu, karena memang dengan menu yang ditawarkan, dengan rasa yang ditawarkan, dengan harga yang juga ditawarkan, menurut gue itu sangat value for money. Jadi untuk harga dan kesesuaian rasanya bisa gue kasih nilai 10 lah gitu, 10/10. Tapi kalau untuk penilaian keseluruhan ya gue kasih nilai 8,5 lah, dengan minus yang tadi gue bilang sih. Ada beberapa yang mungkin nggak sesuai selera gue gitu ya, kayak shrimp roll, pangsit udang, sama mungkin satu lagi itu kali ya, yang tadi di area dimsum yang kalau kalian lihat agak gelap ya, sampai gue harus pakai bantuan flash handphone gitu. Sisanya sih udah oke semua sih menurut gue, nggak ada yang gimana lah. Ya udah segitu aja guys untuk video hari ini. Like kalau kalian suka videonya, jangan lupa juga di share ke teman kalian buat yang suka makan makanan all you can eat. Siapa tahu kalian penasaran, kalian bisa langsung aja cobain guys. Menurut gua kalian gak akan kecewa sih untuk makan di Jason Grill ini. Yaudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Lover, bye bye.